pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. Setelah putusan PK ditolak para terpidana ini, kemarin saya dihubungi oleh Pak Suroto. Pak Suroto itu saksi yang menerangkan, mengetahui ya, pada saat penemuan Eki dan Pina di Jembatan Talun, yang katanya waktu itu Pak Suroto melihat celana dalam Pina itu melorot. Kemarin menghubungi saya, ingin menyampaikan sesuatu kepada saya. Jadi ada yang mau disampaikan. Nah, saya bilang, hal apa yang mau disampaikan? Ada, Pak, yang mau disampaikan, katanya. Kita ketemu saja. Kalau begitu, ya sudah, nggak apa-apa, saya yang ke Cirebon. Oke, katanya. Nah, hari ini, ya, hari Minggu ini, saya mau temui Pak Suroto di rumahnya untuk mendengar apa yang ingin Pak Suroto sampaikan kepada saya. Oke, kita jalan ke Cirebon. Pak Suroto, ya, kemarin Bapak menghubungi saya setelah PK para terpidana ini ditolak. Ya, Bapak menyampaikan ke saya bahwa ada yang ingin ya Bapak sampaikan yang belum pernah Bapak sampaikan pada saat menjadi saksi di persidangan tahun 2016-2017. Pak, sebelum ke sana saya ingin menunjukkan putusan pengadilan dulu, kan ada kesaksian Bapak ya, di sini. Baik putusan atas nama Sakatata maupun putusan atas nama Rivaldi dan Eko Ramadhani maupun putusan atas nama 5 orang nih Pak ya, yaitu Hadi Saputra ya, kemudian Eka Sandi, kemudian Jaya, Supriyanto dan Sudirman ya. Pada kesaksian Bapak ini ya, ada tidak yang belum Bapak sampaikan di persidangan yang Bapak mau sampaikan ke saya? Atau begini deh ya, Bapak ini kan udah menyampaikan ya di persidangan dan semua dengar, masyarakat Indonesia saya rasa sudah dengar. Poinnya adalah Bapak menemukan korban ya, tergeletak di sana itu itu dengan ada luka-luka dan celana dalam Pina yang tidak sesuai ya, tidak terpasang sebagaimana mestinya. Bener nggak sih itu Pak? Betul. Waktu itu emang keadaan begitu, itu pun juga disaksikan dengan Pak Haji Supardi dengan anggota kepolisian. Saya melihat dan betulin celana korban itu, betulin itu karena pengguna jalan itu semakin banyak itu Om. Jadi saya tutupin, itu pun di samping Pak Haji Supardi. Pak Haji, ini saya tutup ya gitu. Dia tutup pakai rok pendek hitam ya, rok pendek hitam. Setelah celana saya betulin tuh Om, tak naikin lagi, langsung tak tutup pakai rok hitam. Langsung di sampingnya itu ada jaket warna hijau putih ya biru, itu tak tutupkan ke pangkuannya korban perempuan itu. Oke. Nah, kalau ini Ibu, mantan Ibu ini siapa? Ya, mantan istri, Ibu Yuni. Ibu Yuni. Ya. Nah, Ibu Yuni ini mengetahui juga waktu itu, Bu? Tahu, Pak. Mengetahui? Iya. Ya. Jadi ceritanya bagaimana nih? Karena saya baru tahu ya ada ternyata selain Pak Suroto, ya Ibu Yuni juga yang saat itu masih suami istri ya, tahu juga penemuan korban itu ya, tahu juga ya. Nah, itu ceritanya bagaimana? Ibu Yuni sama Pak Suroto itu waktu itu sedang berada di mana? Saya sedang berada di Polsek, Pak. Di Polsek. Di bawah bendera, Pak. Kan waktu itu kan saya kan kalau malam suka keliling sama suami itu. Terus kebetulan pas mampir, pas kan acara 17 Agustus kan rame tuh kalau di desa tuh, rawan lah. Jadi kita kan jaga-jaga. Ya kayak gitu kan langsung ke Polsek. Setelah dari situ kita lagi ngobrol di bawah bendera. Bendera apa? Bendera yang bendera itu Pak, di depan Polsek kan ada tiang bendera, itu kan ada keramiknya. Kita kan suka ngobrol di situ. Nah, terus kan ada orang datang, 4 orang, ada tabrak lari. 1 orang, 2 orang, 3 kalau nggak salah 4 orang. Cuma kita kan nggak tahu siapa-siapanya ya.
Waktu itu kan polisi polsek kan sedang keliling tuh, karena kan lagi cuaca keadaan gimana lah, kalau Agustus kan tahu lah Pak. Terus kita langsung sama suami tuh ke sana, yang nggak selang lama sih, polisi langsung datang tuh, nggak selang lama. Kita sempat foto-foto Pak, cuma ya saat itu fotonya sekarang udah nggak ada, udah 8 tahun yang lalu. Nah itu dia, saya tuh penasaran sebenarnya dengan foto itu. Ya baik, intinya Ibu Yuni itu sama Pak Suroto ya, waktu datang ke TKP ya, dikabari ada kecelakaan, langsung ke TKP berdua. Oke, kemudian nyampe sana Pak Suroto menolong ya, mengevakuasi korban. Kalau ibunya kemana? Bapak ngevakuasi korban, saya udah balik ke polsek Pak, karena saat itu tuh waktu itu kan bareng balik ke polseknya bareng sama Pak Suroto. Iya. Pak Suroto bawa motor korban, saya bawa motor suami waktu itu tuh. Nah terus sampai di polsek ini balik lagi ke TKP, kita nggak tahu tuh urusan ke belakang sananya, karena kita tetap duduk di polsek Pak, nunggu suami pulang sih Pak. Iya. Tuh, saat itu tuh, terus kita sama polisi, tapi polisi siapa saya lupa tuh, karena udah 8 tahun sih ya Pak. Buka jok motor tuh Pak, ada HP 2, HP warna hitam sama jaket hitam. Pas mau dibuka identitas korban kan nggak bisa, ada kuncinya itu tuh, paspor kalau zaman sekarang di HP-nya. Jadi nggak bisa, itu udah aja. Terus nungguin ini suami pulang, ya balik. Jadi ada HP 2? Ada HP 2 Pak, ditemukan di motor? Di motor. Kemungkinan itu HP Vina sama Eki? Kurang paham Pak, kalau itu yang jelas adanya di dalam jok motor. Jok motornya Eki? Iya, motor hijau. Motor hijau. Nah itu handphonenya kemana terus? Nggak tahu Pak, justru itu saya nggak tahu. Kita kan warga biasa, nggak berani pegang-pegang barang bukti. Iya kan? Hanya melihat saja. Jadi di dalam putusan pengadilan itu, handphone Eki itu tidak ada. Tidak ada ya? Iya. Nggak tahu kemana itu handphonenya. Ada 2 Pak, cuma handphonenya udah agak canggih lah, cuma nggak secanggih sekarang. Saya itu tuh ya udah aja saya balik. Kan urusan polisi kan, kita nggak ngerti lah kalau kayak gitu. Oke, Suroto dulu nih Pak ya. Saya bacakan saja Pak ya. Kalau ada yang kurang silakan Bapak tambahkan. Nah, kalau ada yang salah di sini ya nanti Bapak silakan koreksi. Ini putusan pengadilan Pak. Waktu Bapak memberikan keterangan ya. Ini saksi nomor 5 Pak Suroto bin almarhum Wirorejo ya di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut. Bahwa sepengetahuan saksi saat ini ada di persidangan karena ada perkara pembunuhan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Pangeran Cakrabuana di atas flyover Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Bener Pak? Betul. Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk di Polsek Talun, ya berarti sama ibu ya. Itu. Saksi adalah mandor polisi yang tinggal di desa dekat Polsek Talun dan biasa membantu pekerjaan polisi. Jadi Bapak mandor polisi, Banpol ya mungkin. Bahwa kemudian ada warga yang melintas di depan Polsek Talun memberitahukan bahwa di flyover di Jalan Layang Desa Kecomberan ada kecelakaan. Jadi saat itu Bapak sama Ibu ya sedang berada di Polsek Talun ya, di depannya itu kemudian ada warga yang ngasih tahu kecelakaan. Bagaimana warga itu Bu memberitahunya? Masuk naik motor sendirian Om, bawa tas. Pak di situ ada kecelakaan. Tak jawab langsung, bukan Pak Kapolseknya. Pak Kapolsek di depan saya itu bertiga ya. Di mana dong? Itu di jalan tol Pak. Saya buru-buru sama istri langsung sana. Ayo mak sana. Nah baru mau keluar di pintu gerbang udah ada orang masuk lagi melaporkan lagi ke polsek. Orang kecelakaan lagi. Iya. Saya tapi udah langsung bablas ke sana. TKP. Nyampe TKP. Oh betul itu Mak. Seberang kanan kan kecelakaannya. Kita kan kalau dari Sumber seberang kiri Om. Nah itu kita muter balik. Di situ kurang lebih ada 4 atau 5 orang. Di situ. Aku tanyakan, Om ini kenapa? Nggak tahu Pak. Tahu-tahu udah terletak. Ada 4 sampai 5 orang. Iya di situ. Nah saya minggirkan motor, datang ke situ. Pertama yang saya pegang itu laki-laki tertelungkup di trotoar pembatas jalan antara Kepompongan dan Kecomberan. Itu tertelungkup, tak panggil dek, udah enggak bergerak. Saya fokuslah ke perempuan karena yang perempuan itu masih merintih, aduh tolong. Jadi kalau laki-laki sudah tergeletak udah nggak bernyawa. Maksudnya tidak ada napas kelihatan Bapak. Nah kalau perempuan masih merintih, aduh dan tolong. Oke. Bahwa kemudian ya saksi bersama dengan anggota yang piket yaitu saksi Supardi dan saksi Suja dengan menggunakan mobil sedan patroli mendatangi TKP laka lantas dan sampai di sana keadaan sudah ramai dan saksi melihat 2 orang sudah tergeletak di dekat pemisah tengah jalan di pinggir jalan. Jadi Bapak datangnya ini sama saksi Supardi dan Suja apa sama Ibu? Sama Ibu. Pak Suja belakangan. Oh, Pak Suja kurang lebih 5 menitan lah. 5 menit. Kalau Pak Suja pakai apa? Mobil patroli sama Pak Supardi. Kalau Bapak sama motor. Bu Yuni ya, naik motor. Ya. Nah, kemudian bahwa saat saksi di lokasi kejadian, saksi melihat korban laki-laki mengenakan kaos dan celana panjang jeans yang posisinya tergeletak telungkup. Tadi yang Bapak sampaikan ya.
masih memakai helm di kepalanya. Masih. Yang kemudian pada saat saksi melepaskan helm tersebut, banyak darah yang menetes ke jalan, betul? Betul. Betul. Di wajah korban terdapat luka lebam, tangan sebelah kanan patah, benar? Betul. Lukanya lebam. Lebam. Makanya Sudah nggak kelihatan itu buka kok. Makanya istri nggak kuat, Pak. Saya balik ya, aku nggak kuat. Shock. Sebelah kanan patah tulang, tangan sebelah kanan patah. Iya, sebelah kanan Om. Iya, letak ke sana. Iya, sebelah kanan. Sebelah kanan. Ya. Dan hidung mengeluarkan darah. Keluarkan darah, emang mukanya itu udah penuh darah. Udah penuh darah. Aku nggak lihat itu mengeluarkan darah kan gitu nggak ya? Padahal ada helm ya? Masih pakai helm. Helm saya copot tuh perintah dari Pak Suja. Dari polisi. Iya, Pak Mandor, Pak helmnya Suja. copot. Ya, saya copot. Di tekungan helm itu banyak darah. Saya tuang lah di situ. Oh, di tekungan apa Helm, di helm. helm itu banyak darah. Banyak darah. Darahnya tak tuang di situ, Pak. Ibu menyaksikan nggak? Iya, waktu Ikut. masih. Iya. Masih ada di situ Masih. ya? Iya. Jadi belum balik lagi belum. Iya. Nah, lalu terus Sesudah itu, Pak Mandor udah nggak hidup, Pak. Udah meninggal. Udah kayaknya udah meninggal Om Suja gitu. Bareng-bareng lah fokus ke perempuan. Om Suja, ini mobil rangernya kemana? Lagi operasi di Pleret waktu itu, tapi udah meluncur ke sini Pak Mandor, lagi perjalanan kurang lebih 10 atau 15 menitan lah. Nggak selang lama sih. Karena posisi itu hujan Om. Mobil Ranger itu sampai mau ditabrak ya, mau ditabrak mobil dari motor dari pengguna jalan dari sini karena hujan. jadi melihat muka juga lebam ya. Ya. Nah, kemudian ada darah di dalam helm Helm. ya. Sampai Bapak Iya, saya tuangin di. Tuangkan. Kalau ada foto waktu itu di fotonya siapa gitu ada darah kayak ada yang moto, Pak. Ya. Ada yang moto. kayaknya Pak Suja juga moto kayaknya Pak Suja. Iya. Cuma anehnya helmnya tuh utuh, Pak. Helmnya utuh? Iya, helmnya utuh. Maksudnya utuh lah, nggak ada cacat. Nggak ada. Kalau kaca depannya Utuh, Pak. Utuh. benar. Dia tahu udah rusak atau pakai masih lempel di Utuh, pokoknya. helm Nempel. itu. Nah, dulu juga nggak fokus ke itu Pak, nggak fokus ke Fokusnya ke korban. mau motor kok nggak lecet, helm kok nggak rusak, nggak fokus kayak gitu Pak dulu itu. Ya biasanya kecelakaan ya kayak kecelakaan biasa yang biasa alami orang pengguna jalan kayak gitu. Betul. Oke. Kemudian sementara untuk korban perempuan ya kondisi masih merintih, adu-adu gitu ya, Iya. mengenakan rok mini pendek Pendek. dengan posisi tergeletak, Geletak. telentang, Mhm. dan saksi melihat hidungnya mengeluarkan darah. Betul. Nah, benar. Iya. Kaki bagian kanan luka parah. Sebelah sini iya sebelah sini Pak kalau kena. Kanan benar. Kanan, iya kanan. Menganga gitu ah. Menganga. Nah, menganga gitu. Luka apa lihat kalau Bapak lihat? Ya kemarin dulu apa dia jatuh, tebakan saya dulu Om. Saya tahunya juga kecelakaan lantas ya. Awalnya. Awalnya juga kecelakaan lantas. Tebakan saya ini jatuh ditabrak dengan mobil atau Mobil motor lain. karena posisi jalan itu kan Orang-orangnya babak lari. Iya. kenceng Om. Di situ. Ternyata waktu itu ingat siapa dulu yang ternyata yang ditolong Pak Mandor pas waktu itu pembunuhan itu Pak Mandor. Iya Pak, ya saya ngikutin aja. Oh, jadi Bapak percaya saja. Iya, karena ada saksi kita ceritakan. Ya Om, berdua hari itu di Polsek Talun memang didatangin 2 mobil, tahu kepolisian, tahu apa karena nggak seragam polisi waktu ya, nggak seragam polisi. Jadi berapa hari setelah kejadian? Kurang lebih 2 malam 2 harian lah. 2 hari Dua setelah kejadian itu Polsek Talun didatangi 2 mobil 2 mobil Iya. oleh yang datang siapa? Polresta Kota, Polres Cirebon Kota. Cirebon Iya. Kota. Jam 2 malam loh, Pak. Jam 2 malam. Ya. Iya. Terus bawa, ya nggak tahu ya, pokoknya bawa tahanan 2 Dua. Oh, gitu. Pas ibu juga Ada Pak Rudiananya nggak? kurang paham, Pak. Nggak saya. hafal, Pak, itu. Nggak apa, nggak tahu ya. Waktu itu nggak kenal. Kalau saya cuma tahu melihat nggak ikut campur, Pak. Karena Iya. kan bukan urusan kita lah ibaratnya. Kita kan warga biasa gitu. Cuma tahu nah, karena kita sering masak sih Pak di Polsek itu. Jadi posisi Bapak sama Ibu waktu malam itu ya 2 hari setelah kejadian ya, Ya. itu ada di Polsek. Ada. Polsek. Ada di Tiap Polsek. malam saya di Tiap malam. Polsek. Oh, tiap malam. Kalau Ibu sebagai apa di Polsek? Suka masak Pak. Oh. Suka masak sama Juru polisi, masak. Iya. Iya. Suka masak. Kalau Bapak kan masakin. mandor ya, banpol. Nah, Ibu Kalau Mas. ibu sih aslinya orang Masak. biasa saja. Cuma sering disuruh Suka masak. limas. masak. Kalau Jadi enggak, waktu malam itu 2 hari setelah kejadian itu Ibu sama Bapak ini ada di Polsek. ada Pak. Kemudian datang 2 mobil anggota polisi dari Polres Cirebon Kota. Nah, yang Bapak Ibu lihat apa? Kalau saya lihat tuh cuma bawa anak 2 aja, anak laki-laki 2. Udah saya kan itu kan kalau BAP kan dimasukin Pak. Kita kan di luar. Nggak tahu kalau itunya Pak. Bawa anak laki-laki 2. Iya, ya kalau katanya sih tersangka. gitu. Tersangka Iya. katanya. Cuma nama-nama nggak Iya. disebutkan. Waktu itu sih disebutkan, cuma saya lupa Pak, 8 tahun yang lalu. Oh, waktu itu disebutkan. Iya, disebutkan siapa-siapanya. Bahkan foto-fotonya juga dulu mah ada Pak. Cuma kan HP-nya udah nggak tahu kemana. Udah ganti Sebentar. berapa kali. Duluan mana? Sama
Pak Rudiana mengamankan ya para terpidana itu ya yang jam 4 sore. Nah, itu kan tanggal 31 Agustus tuh. Kalau Pak Rudiana ya, karena kejadian itu kan 27 Agustus ya, diamankan itu tanggal 31 Agustus para terpidana. Berarti kalau 31 Agustus berarti berapa hari ya? Kan 27 ya, 28, 29, 30, 31 ya. 4 hari kemudian kan. Nah, baru diamankan ya para terpidana itu ya jam 4 sore itu. Nah, kalau Bapak Ibu melihat polisi dari Polres Cirebon Kota datang ke Polsek Talun dengan membawa 2 orang yang katanya itu pelakunya itu berapa hari setelah kejadian? Kalau nggak salah 2 hari, Pak. Yang Ibu lihat 2 orang yang katanya pelaku yang dibawa oleh anggota Polres Cirebon Kota ke Polsek Talun itu ya, itu sama nggak nih mukanya dengan terpidana yang pada menjalani hukuman? Nggak ingat, Bapak. Kalau ingat sih enak, Bapak. Kalau fotonya saya ada aja. Nggak ingat? Nggak ingat sama sekali, blank. Nah, terus Ibu katanya waktu Pak Suroto mengevakuasi ya, Ibu katanya sempat moto-moto ya? Sebelum, Pak, sebelum evakuasi saya kan datang sama suami lah waktu itu ya. Ya difoto. Sempat moto-moto banyak, Pak, Si beneran. terlihat itu difoto. Cuma kan memori rusak, HP-nya ganti. Terusan kan kita takut sama orang-orang kayak gitu tuh. Jadi sebelum dievakuasi sama Pak Suroto, Ibu sudah sempat moto-moto? Udah, foto. Bahkan banyak polisi juga. Di rumah sini juga terlihat. Cuma nggak ada, Pak. Satu HP-nya juga udah ganti, memorinya juga udah rusak. Terus kan waktu itu kan 1 minggu setelah itunya ya, waktu pas ini udah sidang, saya buang, Pak. Takut kan nggak nyangka kalau kayak begini, Pak. Kalau tahu dibuang fotonya, dihapus. Iya, dihapus maksudnya. Dihapus. Nah, selain moto korban, ya. Ibu moto sekitar tidak ada siapa saja di situ? Enggak. Orang moto Pak Mandor, polisi juga kenanya endasnya baik, Pak. Saya gemeter. Kalau korbannya kan jelas di bawah. Jadi moto korban aja? Iya. Tapi handphonenya udah nggak ada ya? Handphone Ibu? Oh ya nggak ada. Yang untuk moto-moto itu? Udah ganti berapa kali? 8 Terus tahun. memorinya juga nggak kesimpan? Enggak, kalau kesimpan sih enak, saya nggak Fotonya? pusing. Ya, masih ada. Sayang sekali ya Ibu? Iya, iya. Nggak nyangka ya bakal rame? Sama sekali nggak nyangka kayak begini akhirnya rame. Segelepung mabur nggak nyangka. Kalau tahu ya udah saya simpen lah. Minimalnya masukin ke flash disk. Oke, kembali. Jadi Ibu mengetahui waktu di Polsek itu ada anggota Polres Cirebon Kota membawa 2 pelaku ya. Yang Ibu ingat itu 2 hari setelah kejadian. Iya, ingatnya kayak gitu. Kalau tanggalnya atau apanya, lupa aja saya ingatnya pokoknya 2 hari aja, nggak tahu elangnya berapa hari. Saya ingatnya 2 hari, Bre. Ya, soalnya ini kalau Pak Rudiana mengamankan orang-orang atau para sekarang jadi terpidana itu ya, itu kan tanggal 31 Agustus 2016 jam 4 sore, berarti kan 4 hari Pak ya setelah kejadian kan. Nah, apakah itu bukan gitu loh yang diamankan? Kalau orang lain ya berarti ada pelaku yang udah diamankan dong. Saya kurang paham, nggak hafal juga wajah-wajahnya ya. Sebelum mengamankan 7 orang itu kan gitu. Orang 8 tahun ya, Malam nggak ingat sama sekali. setelah dari Polsek Talun itu, Om. Coba Bapak ingat-ingat waktu itu keluar. berapa hari setelah kejadian itu? Ya 2 hari, antara 2 hari 3 hari ya, 2 hari. Oke, nggak nyampe seminggu lah. Ini diingatnya ibu sih ya 2 hari, karena ingatnya 3 hari pembongkaran gitu aja ingatnya. Oh, Ingatnya ibu tuh kayak gitu. kemudian saksi tidak menemukan adanya identitas diri pada 2 korban ya Bapak Suroto nih ya. Dan hanya menemukan 1 buah HP yang masih tersimpan di saku celana sebelah kanan korban laki-laki yang kemudian saksi serahkan kepada saksi Suja. Betul. Nah, ini benar Pak? Betul. Bapak menemukan handphone di celana sebelah kanan Eki. Benar? Betul. Kasih Om Suja, teman Om Suja. Dikasih Pak Om Suja, Pak Suja, polisi. Iya, polisi. Mungkin pas usianya masukin ke jok motor itu mungkin ya. Nah, terus itu Pak, di persidangan ini kan tidak ada nih handphonenya Eki nih Pak. Nah, ya kemana? Masalah kesananya saya juga nggak tahu. Nggak tahu Pak. Tapi Bapak serahkan ke Suja. Suja. Pak Suja kemudian tahu nggak? Kasih ke siapa nggak tahu. Nggak tahu. Jadi ada handphone Eki sebenarnya ya? Ada. Ada ya? Ada di celana itu. Di celananya Iya, Eki Bapak Eki temukan itu, iya. itu. Nah, kalau handphonenya Pinanya Bapak Kayaknya. temukan nggak? Enggak. Enggak. Kayaknya sih yang handphonenya itu yang di dalam jok itu kali Pak. Kan ada 2. Oh, ada 2. Kalau Ibu melihat handphone itu ada 2 di jok. Kayaknya mungkin pas udah masukin ke jok mungkin. Iya. Karena kan kita nggak tahu dari sananya kan nggak begitu merhatikan yang kayak gitu-gitu. Ya, tapi kalau Ibu melihat handphone ada 2 di jok itu di gimana? polsek, Pak. Oh, di polsek. Dibuka, Pak. Karena Iya. kan mencari identitasnya korban. Ini anak siapa, orang mana kan kayak gitu. HP-nya dikunci Om. HP-nya kan, tapi HP-nya itu ada pasportnya Pak, nggak bisa dibuka. Ada HP 2 tuh. Mm-mm. Ya udah aja, sudah selesai ketemu. Ada HP 2, ada jaket hitam 1 di dalam jok tuh Pak. Ya udah aja Ibu sih, karena namanya urusan polisi kan kita kan nggak megang-megang, hanya tahu saja. Ya. Gitu. Nah, jadi ada 2 handphone ya. Ada 2 handphone Pak. Diduga 1 milik Pina, 1 milik Eki. Kayaknya itu. Ya. Kurang tahu karena saat itu Cuma kalau milik Eki itu Bapak benar temukan sendiri dari kantong celana sebelah kanan ya.
Eki ya, Ya. celananya ya. Ya. Oke, itu handphone warna apa yang Bapak temukan? Nggak ingat ya. Nggak ingat. Nggak ingat. Iya, kalau Ibu Ingat. Warnanya hitam semua. hitam semua dua-duanya. Iya. Merek apa Bu? Tahu nggak Bu? Kurang paham kalau mereknya kagak ingat. Orang ibunya nggak megang, yang megang kan polisi, hanya tahu saja. Iya. Kalau megang-megang mungkin bisa kelihatan merek apa. Oke, Pak. Kalau kesaksian Bapak di pengadilan ini menyampaikan kesaksian ya seperti ini, Ya. Ada yang mau diluruskan nggak ini kesaksian ini? Atau memang Bapak begini yang Bapak alami, Bapak lihat? Yang saya lihat emang ya kayak gitu Om, muka lebam itu semua ya. Kedua korban itu, dan tangan laki juga ya patah, muka yang perempuan juga penuh darah, kaki sebelah kanan juga luka parah, yang sebelah sini tuh Om. Itu dulu kejadian pas aku lihat paginya itu di trotoar jalan itu ada garitan panjang, berarti kedua korban ini kenceng naik motornya, aku bilang. Tapi kok saya menilai hati kecil saya sendiri Om ya, hati kecil saya sendiri kok, apakah benar ini pembunuhan gitu loh, apakah benar ini pembunuhan. Jadi gimana ya, Susah sih kalau nebak. Iya. jadi nggak bisa ngomong lah Om. Nah, sekarang kan PK para terpidana ini ditolak nih Pak. Ya. Ya. Makanya kemarin saya lihat mobil Om ya, Iya. kita sama Om kenal ya, waktu di Jakarta ya kenal, Iya. ngobrol. Aduh, kasihan. Jadi meskipun saya jadi saksi ya Om ya, jadi saksi sama Om Rasman apa ya, waktu dulu bertentangan ya, Iya. sama Om ya, saya hati kecil saya itu melas Om, kasihan ya Allah, mudah-mudahan PK-nya dikabulkan, 7 terpidana ini cepatlah keluar, cepat selesailah perkara ini, yang bilang itu. Dengar lagi 7 terpidana ini ditolak ya Allah, makanya aku udah buru-buru ngepel Om, yo Om tolonglah, gimana caranya Om, ayo kita ketemuan, ayo kita ngobrol, gimana caranya untuk meringankan atau syukur-syukur bisa mengabulkan, diulang lagi atau PK-nya atau apanya gitulah Om. Jadi hati kecil saya itu kasihan Om, bener, kasihan bisa, kasihan bener. Seandainya itu pembunuhan, Ya, Bapak yakin tidak? Percaya tidak mereka itu pelakunya? hati kecil saya mengatakan itu bukan pelakunya. Kalaupun itu pembunuhan, Meskipun itu pembunuhan, apalagi kecelakaan lah ya. apalagi kecelakaan. Semua tidak ada yang terlibat dalam Iya, kecelakaan ya. Iya, Mm-mm. bukan itu, bukan. Kenapa bisa Bapak sampai mengatakan seperti itu hati kecil Bapak? Ya, dilihat dari diwawancarai, ditanyain ke 7 terpidana itu Om. Apalagi udah ada yang berani hari sumpah pocong, siapa itu ya? Iya. Nah, itu udah berani kalau dia itu benar-benar tidak melakukan kedua korban ini. 7 terpidana ini sampai nggak dikabulkan itu benar-benar Om, saya juga kasihan. Benar-benar kasihan, makanya saya ngebel Om tuh, Om tolonglah gimana caranya, ayo saksi dulu itu bukan saya doang Om yang tahu sebenarnya, ayo kita ngorek Iya. istri. Nah, apa nih yang paling penting kira-kira bisa merubah keadaan? Ada informasi yang penting yang disampaikan ke saya untuk merubah, agar bisa merubah ya keadaan itu gitu. Jadi gini Om, setahu saya ya, saya kasihan udah yang saya katakan waktu di Tidak. BAP Tidak, Pak. di BAP di Polres ya, saya asal ngikutin asal iya aja Pak. Waktu dulu yang BAP saya juga siapa, asal iya Pak Mandor, ini udah pembunuhan, iya. Oh, Dulu yang BAP saya siapa saya juga tahu. iya. Jadi Bapak cuma iya aja. asal iya aja, udah tanda tangan. Ya oke, walaupun iya aja, tapi ini kan di putusan pengadilan ini bunyi nih Pak, ada. Ya. Intinya ini yang ada di putusan pengadilan ini benar tidak kesaksian Bapak? Benar tidak keterangan Bapak? Kalau itu ada sajam, itu luka tusuk, saya aku nggak pernah mengatakan. Nggak pernah mengatakan. Hanya tapi kalau mengatakan di muka ada apa? Di muka ada darah, di hidung mengeluarkan darah, itu benar. Betul. Nah, kemudian di kepala ada apa? Di helmnya ada darah, benar. Betul. Bapak mengatakan itu. Iya. Oh ya, berarti benar dong ya. Iya. Artinya ini benar-benar keterangan Bapak kan? Iya. Ya, walaupun Bapak iya aja, tapi ini kan keterangan Bapak kan? Iya. Oke, makanya apa nih yang tidak benar nih dari keterangan yang saya bacakan tadi? Paling yang
Itu aja yang sajam, ada Sajam. kalimat sajam tuh ya, yang seperti kena sabetan sajam, itu Bapak tidak pernah mengatakan. Tidak mengatakan kayak gitu. Ya, cuma Bapak mengatakan memang ada luka di kaki kanan Ya. Ina, ya. Betul, memang ada Luka luka. menganga. Iya. Lukanya lebar. Ya, lebar, lumayan. Apa lagi yang Bapak ingin sampaikan ke saya? Jadi ini Om, saya sebagai saksi ya, tarik sana tarik sini kita. Saya simpati sekali dengan 7 terpidana nih Om. Kasihan hati kecil saya itu, mohonlah salah sasaran lah kalau memang khususnya Pak Kapolri ya, bila mana ini kasus Pina ini benar-benar kalau ini pembunuhan, carilah pembunuh yang sebenarnya. Sebenarnya. Hati kecil saya ini Pak Kapolri, Pak Sigit, saya sebagai saksi 2016. Hati kecil 7 terpidana ini bukanlah pelaku yang sebenarnya. Termasuk Saka Tatal. Termasuk Saka Tatal semuanya bukanlah pelaku yang sebenarnya. Jadi mohon ini PR untuk kepolisian, mohon dicarilah pelaku yang sebenarnya Om. Jadi saya mohon minta bantuan nama Om Tony, mohonlah ini dibantu ke 7 narapidana ini, mohon dibantu kembali lah Om. Itu. kasihan juga yang meninggalnya. Ya, tapi parameternya nih apa nih Pak? Kalau saya sih Pak melihat mereka itu tidak ada bukti yang kuat karena saya membaca salinan putusan Pak ya. Nah, tapi kalau Bapak nih sebagai orang biasa bukan pengacara yang tidak mempelajari putusan kan, yakinnya bahwa para terpidana itu bukan pelakunya apa? Yang membuat Bapak yakin? Sumpah. Oh, Kalau emang orang yang ngerasa bersalah kan nggak mungkin berani bersumpah. Nggak mungkin. Ya pokoknya intinya kalau memang dia orang bersalah udah takut Pak. iya, Jadi iya. kan dia sudah berani bersumpah begini, sudah berani. Pokoknya berani apa aja kan gitu. Karena dia memang mungkin tidak bersalah. Itu pun kita tidak tahu ya, walau Iya. ya Pak ya. Yang saya inginkan sih kalau emang bukan pembunuhnya, carilah pembunuh yang sebenarnya. Jadi yang meninggalnya juga tenang. Ya, orang yang terpidananya juga bebas, tenang kan, kasihan Pak. Yang meninggalnya juga kan nggak tenang di alam sana. Kalau sampai masih terus aja di kasus kan, kayak gitu, keluarganya juga nggak tenang kan. Tapi kalau bisa gitu ya, carilah pembunuh yang sebenarnya kalau memang pembunuhan. Syukur-syukur bukan pembunuhan kan. Gitu. Jadi kan aman semua kalau bukan pembunuhan. Kayak gitu Pak. Kenapa Bapak jadi menghubungi saya? Ya karena kita meskipun di Jawa Barat ini banyak yang ngomong ke Om Tony itu orang Jawa Barat acara pasti ya, kalau orang Jawa Barat anak apa-apa pasti minta bantuannya ke Om Tony. Pak Akbar itu kan istrinya orang Indramayu, minta bantuan aja sama Om Tony. Pak Mandur kan punya nomor teleponnya Om Tony. Pak Akbar itu siapa? Pak Akbar Pakai desa. gawe desa juga, Oh, istrinya kan orang Indramayu sana Om. iya. Nah, kemarin saya miss call Om itu ya, atau Om itu Iya. ya itu minta dibantu Om. Ya, makanya saya datang ini barangkali ada hal penting kan Pak, Iya. untuk bisa merubah ya keadaan ya, bahwa mereka ini dituduh melakukan kan. Nah, misalnya Pak, ternyata Bapak mendapatkan informasi ada pelaku lain kan gitu. Misalnya, ternyata kalau itu enggak Pak ya? Enggak. Belum sampai saat ini Iya. belum pernah mendengar ada pelaku yang sebenarnya. Ya belum. Belum ya. Ya Om bisa ajak ketemu sini karena saya menanyakan sendiri ya sama mantan istri. Sama mantan Nah, istri. apa dulu kronologinya, syukur-syukur mantan istri masih ingat, oh masih tak simpen pledisnya siapa Iya. simpen apa itunya gitu Om. Kalau Makanya tak masih menanya disimpan sendiri apa? karena dulu saya tahu Ternyata nggak ada. iya istri saya moto-moto itu semua ada Om. Habis pulang ngurusin kecelakaan itu semua tuh malam saya habis mandi nonton foto-foto di apa itu. Ngeri Pak, sayangnya tuh. Tak lihatin, Ngeri itu lah tak orang, lihatin. orang matanya yang rak-rak. Terus kan laki-lakinya itu kan dulu sering main ke sini Bapak, yang Ke- meninggalnya tuh. ke- Teman-temannya teman-temannya kan orang sini. Oh, teman-temannya orang sini. Nyebrang ke sini sering. Rumahnya kan Makanya cuma ibu tahu, seberang. makanya takut tuh Pak, jadi dibuang lah. Sering-sering main, cuma kan cuma lihat anak muda gitu kan, nggak kenal. Setelah tahunya kan setelah meninggal itu udah itu yang sering main ke daerah sini gitu. Iya, temannya orang sini banyak Om. Banyak tadinya waktu masih hidupnya tuh, jadi kan tahu, jadinya kan takut, uang lah yang kayak begitu tuh. Nggak nyangka kalau kejadiannya kayak seperti ini tuh Pak. Kalau tahu nggak udah saya simpen. Fotonya ya. Iya, kejadiannya kan, apalagi saya kan ini di sidang ke pengadilan kan saya ikut. Ada yang ingin disampaikan Pak Suroto buat keluarga para terpidana, 7 terpidana dan Saka Tatal? Terima kasih Om Tony. Om Tony udah memenuhi
undangan kami Om ya. Bisa hadir sini untuk menemui mantan istri, siapa tahu bisa membantu 7 terpidana nih Om ya. 7 terpidana ini sedikit banyak ya ada yang disampaikan dari mantan istri Om ya kepada keluarga 7 terpidana. Mohon bersabar, mudah-mudahan ada keajaiban dari Allah ya Om ya yang bisa meringankan, yang bisa membantu 7 terpidana ini. Kami sebagai saksi dari 2016 ya ikut prihatin, ikut sedih mendengarnya karena 7 terpidana ini PK-nya ditolak Om ya. Mudah-mudahan Om Tony bisa membantu keluarga 7 terpidana kembali, dan saya juga sekuat tenaga apa yang saya ingat, mudah-mudahan ada yang saya ingat kembali nanti akan saya sampaikan pada Om Tony kembali. Terima kasih. Baik, Ibu ada yang ingin sampaikan? Itu semoga ada keajaiban aja. Tolonglah cari pelaku yang sebenarnya kalau memang pembunuhan. Syukur-syukur kecelakaan itu aja. Jadi kan tidak melibatkan orang lain. Baik, itulah informasi ya Pak Suroto beserta mantan istrinya Pak Suroto, Ibu Yuni, yang disampaikan ke saya ya. Intinya Pak Suroto ini ingin mereka itu bisa bebas. Apapun yang Pak Suroto dan mantan istrinya ini ketahui disampaikan ke saya, barangkali informasi yang disampaikan mereka ini bisa membantu. Itu intinya, gitu ya Pak Suroto. Betul. Terima kasih Pak Suroto ya atas empatinya, atas kepeduliannya dan sampai mengundang saya ya. Ini berarti suatu upaya ya bahwa Pak Suroto itu ingin mereka itu bisa segera bebas gitu ya. Amin. Makasih juga Ibu Yuni ya sudah memberikan informasi yang Ibu ketahui. Oke, terima kasih. Selamat sore.